Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nansa Rahmaturisa dengan NIM 24060355 dari kelas A6 angkatan 2024 IKIP Siliwangi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gerak dan energi. Nah, yang saya ambil yaitu gerak lurus dan energi alternatif. Sebelum ke materinya, kita belajar dulu yuk apa itu gerak. Nah, gerak adalah suatu perubahan posisi atau lokasi suatu benda dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam konteks energi, gerak sangat berkaitan dengan energi kinetik yang merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Nah, setelah kita mengerti apa itu gerak, kita masuk ke poin pertama, yaitu ada gerak lurus. Apa sih itu gerak lurus? Nah, dalam fisika, istilah gerak lurus mengacu pada pergerakan suatu benda sepanjang lintasan lurus tanpa mengubah arahnya. Pergerakan ini memungkinkan kita untuk menganalisis berbagai fenomena pergerakan seperti kecepatan, percepatan, dan jarak yang ditempuh. Lalu ada poin kedua, jenis gerak lurus. Nah, jenis gerak lurus ini dibagi menjadi dua lagi teman-teman, yaitu pertama ada gerak lurus beraturan atau GLB, dan yang kedua gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, kita belajar dulu yuk. Yang pertamanya gerak lurus beraturan atau GLB, yaitu gerakan di mana benda bergerak dengan kecepatan tetap. Dalam GLB, benda menempuh jarak yang sama dalam waktu yang sama. Nah, yang keduanya yaitu GLBB. Pada jenis ini, kecepatan benda berubah secara teratur. Dalam GLBB, percepatan benda akan tetap, yang berarti bahwa perubahan kecepatan terjadi dengan nilai yang sama setiap detiknya. Nah, poin ketiga ada rumus dasar gerak lurus. Nah, di sini setiap geraknya berbeda, yaitu yang pertama ada GLB. Nah, rumusnya tuh S sama dengan V dikali T, yang dimana S itu jarak, V itu kecepatan, dan T itu waktu. Nah, yang kedua ada rumus dari GLBB. Nah, rumusnya yaitu S sama dengan V. Nah, di situ tuh ada seperti 0 tapi kecil. Nah, itu V 0 dikali T ditambah setengah 1/2 A kali T kuadrat. Yang dimana V 0 itu yaitu kecepatan awal, A percepatan, dan T waktu. Nah, di sini juga ada dua rumus, yaitu yang pertama itu jarak yang ditempuh, yang kedua ada kecepatan akhir, yaitu V sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, poin yang keempat yaitu ada besaran dalam gerak lurus. Nah, di poin ini ada 5, yaitu ada kedudukan, perpindahan, jarak, kecepatan, dan percepatan. Kita bahas satu-satu yuk. Nah, yang pertama ada kedudukan, yaitu lokasi atau posisi suatu benda pada waktu tertentu. Yang kedua ada perpindahan, yaitu ukuran perubahan kedudukan dari titik awal ke titik akhir. Yang ketiga ada jarak, panjang total lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa memperhatikan arah. Yang keempat ada kecepatan, mengukur seberapa cepat benda bergerak per satu waktu, dinyatakan dalam satuan seperti meter per detik. Nah, yang terakhir ada percepatan, yaitu ukuran perubahan kecepatan per satuan waktu yang dapat berupa percepatan positif atau meningkat, dan negatif yaitu perlambatan. Nah, poin kelima ini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya banyak sekali contoh di luar sana yang bisa kita terapkan dalam materi ini, tapi saya mengambil 3, yaitu ada seorang pelari yang berlari dengan kecepatan konstan. Yang kedua, ada mobil yang melaju di jalan tol tanpa mengubah kecepatan. Yang ketiga, ada pesawat yang terbang dalam jalur lurus. Nah, setelah kita belajar tentang gerak, kita masuk ke materi kedua yaitu tentang energi. Apa sih itu energi? Yaitu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi dapat diartikan sebagai daya atau kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan.
Energi tidak dapat dilihat, tetapi manfaatnya dapat dirasakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari seperti bergerak, bernapas, dan melakukan pekerjaan lainnya. Nah, di poin pertama kan kita mau belajar tentang energi alternatif. Nah, apa sih itu energi alternatif? Energi alternatif merujuk pada semua bentuk energi yang dapat menggantikan penggunaan energi konvensional. Ini ya termasuk energi yang berasal dari sumber yang dapat diperbarui, seperti tenaga surya, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Nah, materi kedua dari energi alternatif ini ada sumber energi alternatif. Wah, ternyata banyak sekali ya. Nah, kita ambil 5 dari sumber energi alternatif, yaitu ada energi surya, energi angin, energi air, panas bumi, dan biomasa. Yuk kita bahas satu-satu, yaitu pertama ada energi surya, yaitu menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan listrik melalui panel surya. Yang kedua ada energi angin, yaitu memanfaatkan pergerakan angin untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Yang ketiga ada energi air. Nah, kayaknya kita banyak yang tahu ya pakai energi air ini, yaitu menggunakan aliran air seperti yang ada di sungai atau air terjun untuk menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga air atau biasa kita bilang PLTA. Nah, yang keempat ada panas bumi, yaitu energi yang berasal dari panas yang tersimpan di dalam bumi. Yang terakhir ada biomasa, yaitu menggunakan bahan organik seperti limbah pertanian dan kotoran hewan untuk menghasilkan energi. Dan di poin ketiga itu ada manfaat energi alternatif, di mana manfaat energi alternatif itu sangat banyak sekali. Nah, saya ambil hanya 3, yaitu ramah lingkungan, pengurangan polusi udara, dan ketersediaan tak terbatas. Nah, penjelasannya yaitu yang pertama ada ramah lingkungan, yaitu energi alternatif menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Yang kedua adalah pengurangan polusi udara, yaitu sumber energi alternatif yang bersih seperti energi surya dan hidroelektrik tidak menghasilkan polusi udara yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Yang ketiga ada ketersediaan tak terbatas, yaitu energi alternatif diperoleh dari sumber yang dapat diperbarui dan tidak terbatas seperti matahari, angin, dan air. Nah, di poin keempat ini terakhir ada tantangan dalam penggunaan energi alternatif. Ternyata ada tantangannya juga ya teman-teman. Nah, sebenarnya sama kayak manfaat, tantangannya juga sebetulnya banyak sekali. Tapi saya mengambil hanya 3, yaitu biaya awal yang tinggi, ketergantungan pada cuaca, dan keterbatasan lokasi. Nah, biaya awal yang tinggi itu seperti apa sih? Seperti investasi awal untuk infrastruktur energi alternatif seperti panel surya dan turbin angin yang biayanya sangat cukup tinggi dan mahal ya teman-teman. Nah, yang kedua ada ketergantungan pada cuaca. Nah, beberapa sumber energi alternatif seperti tenaga surya dan angin sangat berpengaruh pada kondisi cuaca. Nah, yang terakhir ada keterbatasan lokasi. Tidak semua lokasi cocok dan semua masuk jenis energi alternatif. Nah, teman-teman, sekian materi tentang gerak lurus dan energi alternatif. Maaf bila banyak kesalahan kata dan ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.